Daun salam, daun soga. Yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Di antaranya yang tadi sudah pamit pulang karena ada acara di tempat lain, Bapak penghulu kita, juga korin kita, Ustadz Luqmanul Hakim selaku imam besar Masjid Al-Furqan Harapan Indah, dan para asatidz lainnya yang nggak bisa saya sebutkan, insya Allah tidak menghormat takdim saya kepada guru-guru kita semua. Yang saya muliakan keluarga besar dari calon mempelai, bukan calon lagi, sudah mempelai pria, keluarga besar mempelai pria, Bapak Haji Roy, sahabat saya, dan Ibu Tini, dan keluarga besar mempelai wanita, Mas atau Bang Fauzi, dan mertua saya Ibu Haja Iskomariah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang sama-sama kita lihat hari ini, Romeo and Juliet, pasangan yang syahdu ya. Ini kalau ada rekor muri ini, masuk rekor muri ini pasangannya ya. Subhanallah, begitu ijab dan kabul, kabulnya langsung cesplok ya. Alhamdulillah. Ananda, Pahlevi aja ya, biar lebih cepat. Pahlevi dan Fitri, atau biasa dikenal Nyai. Nyai itu sebutan buat batik ya. Alhamdulillah, sama-sama kita semua doakan beliau berdua. Doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doanya sama-sama kita ungkapkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim semua. Barakallahumma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Doa ini doa yang luar biasa kita ucapkan kepada pasangan yang berbahagia, Ananda Pahlevi dan Ananda Fitri. Ini luar biasa doa ini. Jadi doanya cukup ini, berkah dalam kondisi senang, berkah dalam kondisi susah, berkah juga buat kedua-duanya, dan insya Allah dua-duanya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, doanya itu udah komplit. Jadi gak usah lagi doa mudah-mudahan ya Mas punya anak cepat, mudah-mudahan awet jodohnya sampai kakek-kakek nenek. Kalau sampai kakek-kakek nenek, sampai kakek-kakek nenek bisa lagi ya. Tapi yang kita doain berkah. Berkah ini Masya Allah, berkah ini luar biasa dan harus kita raih. Rumah tangga kalau berkah, insya Allah berkah itu baik, artinya berkumpul kebaikan demi kebaikan. Bagaimana kita menjemput berkah itu? Ananda Pahlevi dengan Ananda Fitri ya, karena tujuan pernikahan itu bukan hanya dunia, tapi sampai akhirat, sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan senangnya di dunia, tapi sampai akhirat, dan itu dipertahankan. Karena kalau kita menjemput pernikahan yang berkah, insya Allah itu akan sampai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana berkah itu? Ya, berkah itu syaratnya adalah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaikum barakat
minas samawati wal ardi. Maka berkah itu adalah sandarannya beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak mungkin kalau kita dapat berkah tanpa iman, tanpa takwa. Jadi Mas Revi sebagai suami menjadi manusia, suami yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan iman takwa, kalau soal rezeki mah gampang, soal apapun gampang. Maka ketika kita beriman bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau orang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Persoalan rumah tangga saat ini adalah kita butuh jalan keluar. Ya, kondisi, ya mungkin ekonomi, kondisi dan lain sebagainya. Syaratnya supaya dapat jalan keluar takwa kepada Allah. Takwa ini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa perintah Allah? Ini Mas Devi, pertama perintah Allah sholat. Suami wajib sholat, istri wajib sholat. Karena sholat adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan sholat. Berarti selama ini kalau rumah tangga kita ada masalah, berarti sholat kita yang masalah. Udah gitu aja. Jangan nyalain orang, jangan nyalain siapapun, maka salahkan diri kita sendiri. Berarti kalau kita sudah rajin sholat, mungkin sholatnya belum mendirikan sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Maka tentunya kita harus menjalankan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau masih sholat tapi masih belum melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti sholatnya masih belum benar. Termasuk saya masih belum benar, Bapak Ibu. Ya, karena sholat yang benar itu susah. Sayyidina Ali pernah dicoba. Wahai Ali, kata Rasulullah, coba kau sholat yang baik, sholat yang mantap, nanti kamu saya kasih hadiah sorban, kata Rasulullah. Kebetulan Rasulullah pegang dua sorban, ada merah, ada hijau. Begitu takbiratul ihram sampai assalamualaikum, assalamualaikum, maka kata Rasulullah, yang mana nih? Yang merah ya Rasulullah. Berarti ketika lagi sholat mikirin sorban. Kita juga sama, begitu sholat Allahu Akbar, waduh, selop sepatu baru beli, belum gua pindahin, hilang dan hilang. Ya, biasanya kita kalau hilang segala sesuatu, ingatnya kapan? Ketika lagi ya, lagi sholat ingat. Ya, Masya Allah. Berarti sholat kita masih belum mantap. Ketika kita sholatnya khusyuk pada Allah, artinya apa? Semata-mata kita sedang berhadapan dengan Sang Khalik kita, pencipta kita. Ya. Yang kedua, jaga rumah tangga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangga ini terdiri dari suami istri. Suami, kata Rasulullah, harus menjaga istrinya menjadi pemimpin, qawam, pemimpin. Ya, pemimpin itu kenapa? Pertama, laki-laki itu diberikan kekuatan fisik. Ya. Yang kedua, laki-laki diberikan kecerdasan. Ya, lebih daripada perempuan. Percaya apa tidak? Percaya nggak? Percaya. Saya kenceng banget itu, dapat hadiah. Ya. Kenapa? Coba lihat, ketika anak contoh, anak jatuh, coba istri kita nangis dulu, Pak, perasaan dulu. Tapi kalau suami atau bapaknya langsung bawa ke dokter. Kenapa? Karena Allah berikan kecerdasan kepada laki-laki lebih daripada perempuan. Ya. Maka dari itu Mas Levi, Ananda Levi, insya Allah jadilah suami yang baik. Dan Nabi berpesan kepada kita, aku sebaik-baik suami. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah dalam sejarah dicatat apapun juga tidak pernah menyakiti baik perasaan istrinya ataupun fisik istrinya. Tidak pernah. Tidak ada sejarahnya, hadisnya, dalilnya, tidak pernah. Maka ketika kita buruk kepada istri kita, maka kita akan malu berhadapan dengan Rasulullah SAW. Begitu juga istri, Ananda Fitri, Nyai, ya, jaga kehormatan diri kita, taat kepada suami. Tidak boleh seorang istri tidak taat kepada suami. Ya. Maka ketaatannya sudah pindah kepada suami. Ketika suami memerintahkan apapun juga, termasuk memerintahkan urusan nanti malam.
Mas Levi katanya di sini langsung tancap gas ke Hotel Santika. Maka kita harus sebagai istri sami'na wa ata'na. Bahkan malaikat mengutuk seorang istri yang ketika diajak oleh suaminya tidak mau, maka malaikat mengutuk. Naudzubillah summa naudzubillah min. Puasa sunnah aja bu, boleh ditinggalkan ketika suami kita menyuruh membatalkan. Ketika suami kita ada di rumah, kita batalkan puasa sunnah. Kenapa? Karena untuk memuliakan suami kita. Ini sebagai seorang istri harus dijaga, ya. Dan seorang istri harus menjaga kehormatannya, menjaga dirinya hanya untuk suaminya. Ketika di rumah, ketika suami sedang pergi, tidak haram hukumnya, tidak boleh menerima tamu yang bukan muhrimnya. Tidak boleh, haram. Ya. Karena itu diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ketika ini dijaga oleh dua pasangan dan kita semua yang pasangan ini, insya Allah maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan yang ketiga, maka Ananda Mahlepi dan Ananda Indri, hari ini kalian sudah punya dua keluarga, ya, dua orang tua, dua ayah, dua ibu. Ada kakak yang bertambah, ada adik yang bertambah. Maka jaga ini. Maka tadi ayatnya yang dibacakan oleh kodi kita, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah engkau kepada Allah dan jaga tali silaturahim di antara. Ananda Palevi, Ananda Indri, kalau rumah tangganya mau berkah, mau bahagia sampai akhirat, sampai surga, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi berkata-kata yang tidak atau menyakitkan perasaan orang kita. Kalau yang kemarin udah, ya, karena kita namanya anak, ya, anak itu kadang-kadang biasa lah ya kepada orang tua, ya, apalagi zaman generasi Z. Kalau kita kan generasi apa? Ya, generasi masa lalu. Anak sekarang agak beda, dikasih tahu ya beda sama kita. Dan generasi Z, generasi Z sekarang, masya Allah. Tapi sekarang Ananda Pahlevi, Ananda Indri, kalian sudah menjadi suami istri, menjadi orang tua bentar lagi, amin ya rabbal alamin. Maka akan merasakan bagaimana menjadi orang tua. Bagaimana kita menjadi orang tua, maka kita muliakan orang tua kita, ayah dan ibu kita yang membesarkan kita, yang merawat kita, maka kita hormati mereka. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, ridallah biridal walidain, suktullah wa suktul walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Mas Levi, Dendri atau Nyai, minta ridho sama ayah, sama bunda, sama mama, sama abah, sama kakak, sama adik, semua minta ridho. Kenapa? Karena rumah tangga yang berkah, insya Allah rumah tangga yang menjalin tali silaturahim. Kata Rasulullah SAW, ada dua orang yang silaturahim Allah berikan dua. Pertama, Allah panjangkan umurnya, amin. Yang kedua, Allah berikan rizki yang banyak, amin ya rabbal alamin. Berarti kalau selama ini ya kita rizkinya masih seret, mungkin kita kurang silaturahim, kurang healing datang ke keluarga kita, saudara kita. Ingat, tidak boleh ada rasa kita sakit hati, nggak boleh. Ya, justru silaturahim itu adalah hikmahnya. Kenapa pahalanya besar? Artinya silaturahim itu kita mendatangi orang yang kurang baik sama kita. Kita memberi kepada orang yang baik sama kita, itu silaturahim, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan silaturahim orang ngasih duren kita ngasih apa lagi? Ajuran. Orang ngasih duren kita ngasih duren juga, bukan itu. Orang silaturahim itu kita datangi orang yang nggak pernah datang sama kita.
Jangan pernah ada perasaan, oh enak aja dia belum ke rumah dia harus ke rumah gua dulu baru ke rumah dia. Itu bukan silaturahim. Itu namanya balas dendam. Kalau silaturahim, aduh saya sudah lama gak ketemu sama saudara saya. Walaupun dia tidak suka sama saya, maka kita datangi keluarga kita, saudara kita. Dan insya Allah itulah yang kata Nabi SAW, orang yang demikian, orang yang mulia, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Maka ini kalau dijalankan oleh Ananda Mahlevi dan Ananda Indri, insya Allah rumah tangganya berkah, amin ya rabbal alamin. Dan jangan pernah kita sama keluarga hitung-hitungan, sama adik, sama kakak, sama ibu, sama ayah, panggilnya apa Pak? Papa, mama, papa. Jangan pernah hitung-hitungan. Kenapa? Kalau mau dihitung-hitung, Masya Allah, kita nggak bisa membalas bahagianya orang tua kepada kita. Ya, ketika dikandung, seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan wahnan ala wahnin, susah jatah susah. Air susunya yang keluar 30 bulan lamanya, penderitaannya, merawatnya sampai membesarkan, sampai hari ini menikahkannya. Subhanallah, nggak bisa dibalas. Maka kita balas kebaikan mereka. Tidak bisa membalas apapun, paling tidak jangan menyakiti perasaannya. Ya, Mas Ray, ini kayaknya udah ada ngobrol. Nanti malam kita ngapain? Oh lapar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan ya dalam suasana yang mulia, suasana yang luar biasa, dan mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di sini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya, buat Ananda Mahlevi dan Ananda Indri. Sekali lagi saya mengucapkan barakallahu lakuma wa barakatuh wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dan memberikan kebaikan yang berserak di rumah tangga kedua pasangan ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita kirimkan Fatihah untuk almarhum Bapak Bahrudin dan almarhum Ibu Ita. Semoga ya mereka itu sudah menyaksikan anak-anaknya ya. Insya Allah anak yang soleh, anak yang soleha akan mengangkat derajat orang tuanya yang telah meninggal dunia. Semoga mereka diberikan Allah tempat yang baik di sisi Allah, dijadikan kuburnya taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas Nabi ya anak Ananda Indri ya, nanti sebelum ya nanti malam nih ya, wudhu dulu ya, sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat, kemudian kecup keningnya Indri dan berdoa semoga dijadikan rumah tangga kalian sakinah mawaddah warahmah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mau lebih bagus lagi, baca surat Yasin, baca surat Ar-Rahman, baca surat Al-Baqarah, baca surat An-Nisa. Lah kapan mulai itu ya? Lama gitu ya. Mudah-mudahan ya kita semua bahagia di sini melihat perjuangan ya Romeo and Juliet ini. Ya mudah-mudahan perjuangan yang begitu besar akan membuahkan hasil yang besar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.